Ya, pemirsa TNI Angkatan Darat ini menyatakan siap mendukung rencana kebijakan dari Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, yang akan memberikan pendidikan atau membawa siswa bermasalah menuju ke barak militer untuk mendapatkan pendidikan karakter. Sejumlah lokasi pun ini sudah disiapkan untuk dilakukan pembinaan. Namun pertanyaannya yang mencuat, seberapa mendesakkah kebijakan ini kemudian harus diterapkan? Apa kemudian yang menjadi kriteria yang disebut sebagai siswa bermasalah? Dan bagaimana pola pengawasan ke depan bila memang kebijakan ini akan diterapkan? Malam hari ini kita akan membahasnya tentunya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Sudah ada Pak Jejen Musfa, pengamat pendidikan dari UIN Jakarta. Pak Jejen, selamat malam. Sehat ya Pak Jejen? Selamat malam. Sehat ya Pak? Sehat, terima kasih sudah hadir dan tentunya bergabung bersama kita ada Pak Iskandar Sitompul, Kapus Pen TNI pada tahun 2010 hingga 2014. Pak Iskandar apa kabar? Baik, selamat malam Mbak Ken. Selamat malam. Semangat. Dan juga semangat selalu. Dan kita tentunya tadi pemirsa sudah mengundang Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi untuk bisa ikut berdiskusi bersama di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Namun kita masih menunggu kehadiran atau bergabungnya Deddy Mulyadi dalam diskusi kita malam hari ini. Tapi kami juga akan hadirkan untuk Anda pemirsa bagaimana pernyataan dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengenai rencana kebijakan yang ia sampaikan. Kan kita ini dari dulu ngomongin geng motor nggak selesai-selesai. Anak-anak yang mengalami problem di rumah sehingga berdampak tidak sekolah tidak selesai. Hari ini kita akan merumuskan dengan para bupati wali kota. Nanti anak-anak yang orang tuanya sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik, nanti akan kita wajib militerkan. Teknisnya gimana Pak Gub? Ya? Teknisnya apakah sudah kerjasama dan lain-lain? Udah, nanti kabupaten kota ada beberapa kabupaten yang sudah siap. Nanti mana sih anaknya? Nanti ada anak yang tawuran di jalan, kita akan bawa. Nanti saya panggil orang tuanya mau gimana? Sanggup masih mendidik atau kita sekolahkan di sekolah militer? Nanti di komplek tentara atau di komplek polisi kita sekolahkan di situ selama 1 tahun, minimalnya 6 bulan sampai dia berubah. Ini bagaimana cara kita harus mulai cepat lagi, nggak bisa lagi terus-terusan wacana dari dulu geng motor nggak selesai-selesai, harus tuntas. Terkait sekolah Mulai Mei sudah mulai jalan. Sudah ada beberapa kabupaten yang sudah menyiapkan di Bandung, Pangdam 3 Siliwangi sudah nyiapin barak-barak sudah disiapkan. Sekolahnya tetap, mereka berafiliasi pada SMP mana tapi kelasnya khusus. Baik, itulah penjelasan yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Pak Jejen, kalau melihat pernyataan dari Deddy Mulyadi, tadi ada sejumlah kasus yang nampaknya menjadi latar belakang. Kenapa kemudian kebijakan ini ditelurkan? Apakah memang betul angka dari kenakalan remaja ini yang menjadi keprihatinan sehingga pilihan kebijakan pendekatan militer ini dilakukan begitu, Pak Jejen? Efektifkah? Efektif jika eksekusi kebijakan ini tidak terburu-buru. Saya kira Mei terlalu cepat. Ya, harus ada kajian yang melibatkan banyak pihak, terutama desain kurikulum, penyiapan guru, TNI, Polri, termasuk kenyamanan ruang belajar, kriteria siswa, kriteria guru, kriteria kurikulum. Karena kalau Mei kita tidak melihat kapan Kang Deddy menyiapkan model sekolah yang baru ini, pendekatan baru ini. Oleh karena itu kita sebagai gagasan ide kebijakan baru menyambut baik, tetapi tentu harus dilakukan kajian, termasuk kesiapan-kesiapan, termasuk diantaranya pembiayaannya. Misalnya, apakah anak-anak kehilangan 1 atau 2 semester, atau memang nanti di sana ada penggabungan antara pendidikan disiplin ala militer, tetapi di saat yang sama mereka tetap mengikuti pelajaran sekolah di saat yang sama. Kita tidak ingin gagasan baru ini tidak efektif hanya karena persiapannya kurang, kajiannya kurang, karena memang pihak-pihak TNI, Polri, sekolah termasuk guru-gurunya juga harus dipersiapkan secara matang. Oke, ini terkesan kemudian begitu cepat ya, kita hampir tidak melihat bagaimana persiapannya sedangkan Mei sudah ingin dilaksanakan. Ya, berarti ini bisa kita bilang termasuk kebijakan yang harus dilakukan segera karena mendesak atau seperti apa Pak Jejen? Harus ada yang mengingatkan Kang Deddy agar gagasan ini tidak tancap 120 km, tapi harus ada yang mengingatkan, berani mengingatkan bahwa ide bagus, gagasan bagus bisa meleset hanya karena persiapannya yang kurang matang.
Oke, itu yang kemudian harus diingatkan lah ya kepada Harus Gubernur Jawa diingatkan. Barat ketika kebijakan ini betul-betul akan diterapkan. Betul. Nah, Pak Is, tadi kalau Kang Deddy ini menyampaikan ada contoh kok dari negara-negara luar yang sebelumnya sudah menerapkan ini begitu kan, dan dinilai cukup baik untuk bisa diterapkan juga di Indonesia, memberikan pendidikan karakter kepada mereka-mereka atau siswa-siswa yang bermasalah. Pak Iskandar juga punya pengalaman mengenai hal ini? Oke, kalau saya begini ya, dengan Pak Zen saya sependapat, dengan Kang Mulyadi, Pak Gubernur saya sependapat banget. Namun tentunya kita pasti, saya yakin ini banyak pro dan kontra. Ya. Tapi tentunya kita lihat dulu regulasinya, oke? Regulasi dengan kenakalan dan persentasenya ya ini. Jadi pertama saya lihat regulasi. Regulasi Kang Mulyadi nggak ada masalah. Kenapa? TNI ya itu ada Undang-Undang 34 pasal 9. Ada kerjasama yang baik kok. Bahkan TNI itu di situ membantu, memberi bantuan kepada pemerintah daerah, minta bantuan apapun. Apapun, termasuk Apapun. dalam pendidikan. Dalam apapun itu. Oke. Contoh saya dulu pernah begitu ya. Kenapa? Pasti Panglima TNI Pak Agus, ya, Jenderal Agus pasti oke. Dan juga Kasat, Jenderal Maruli pasti setuju. Kenapa saya bilang begitu? Tadi regulasi ya, tidak bertentangan, regulasi. Tinggal nanti metode yang Pak Zen, mari kita rembuk. Terus yang kedua, masalah kenakalan ini, ya. Saya baca di BPS, Badan Pusat Statistik, dan juga dari kita lihat di TV One lah ya, setiap kenakalan remaja yang bawa celurit, bawa segala macam itu. Statistik itu atau persentase kenakalan remaja kita itu hampir 40% loh sekarang. Oke. Ya, hampir 40%. Kita bisa lihat di BPS ya. Itu tadi. Tentunya kenakalan yang begitu heboh ini kita lihat ya. Siapa sih yang mempunyai ide yang berani-berani seperti ini? Tentunya ini perlu kita dukung dengan tadi kita buat yang rapi. Nah, kembali kita lihat tadi negara tetangga. China membuat seperti ini. Ya. Korea seperti ini juga, ya. Di Asia Tenggara, Indonesia ini termasuk 3 kategori terbesar loh. Kita punya kenakalan, ada negara tetangga, nanti kalau aku sebut kurang bagus lah ya. Tetangga-tetangga kita dekat, kita nomor 3 loh masalah kenakalan remaja ini. Nah, kita lihat, kenapa Kang Mulyadi dia mungkin buat di Jawa Barat. Jawa Barat itu memang ya, kenakalan itu, waduh ampun-ampun deh udah. Di Depok, orang jam 10 malam aja udah takut keluar. Ya? Jadi sangat beralasan ketika Sangat kebijakan beralasan. ini ditelurkan. Dan begitu yang ketangkap semuanya sama saudara kita polisi, atau mungkin kita lihat dulu ada TNI AD ya di markas-markas itu, semua anak remaja loh, anak SMA kelas 2, kelas 3. Nah, prihatin sekali kita. Jadi tentunya tadi saya katakan regulasi tidak melanggar. Ya, TNI boleh kok, Undang-Undang 34 pasal 9 boleh. Masalah nanti bagaimana, ini mari kita diskusikan sama-sama. Tapi TNI juga memang sudah pernah sebelumnya Pak Iskandar melaksanakan hal seperti ini, ikut terlibat dalam pembinaan karakter para siswa begitu? Jadi contohnya begini, sebelum dui fungsi ABRI dihapuskan ya, saya sendiri, saya mengajar namanya di universitas, saya mengajar di SMA, itu tentang bela negara. Sampai sekarang saya kadang-kadang diminta itu salah satu universitas ya, ada di Danau Toba itu, Del, Universitas Del. Saya memberikan wawasan kebangsaan kepada semuanya mereka-mereka itu. Bagaimana bernegara yang bagus, karakter kita bagaimana, membangun integritas kita. Secara holistik, bagaimana semua itu harus kita kerjakan dengan baik-baik. Pertanyaan berikutnya, apakah kemudian pendidikan militer ini layak dan tepat diterapkan di dunia pendidikan? Atau justru ada alternatif pendekatan lain mungkin yang bisa dilakukan? Itu nanti akan dijawab ya oleh Bapak. Baik, ini akan diberikan kepada orang tua yang dinilai tidak sanggup lagi kemudian mendidik anaknya sehingga harus dimasukkan ke barak militer untuk mendapatkan pendidikan karakter. Pak Iskandar, ini pendekatan yang sudah tepatkah? Layakkah ketika pendidikan militer ini dimasukkan dalam dunia pendidikan tujuannya untuk pendidikan karakter? Lebih luasnya lagi mungkin nanti pada bela negara. Oke, jadi begini Mbak Ken ya. Jadi kalau kita lihat karakter, karakter itu tentunya kan bagaimana kita melihat orang ini, remaja-remaja kita yang kita banggakan, yang kita sanjung-sanjung kan mereka ini calon pemimpin masa depan semua. Dia ini calon pemimpin masa depan, tentunya kita harus memberi perhatian mereka. Nah, karakter ini menurut saya sebenarnya ada kok kementerian lain ya, Kementerian Sosial dan kementerian lain lah yang masalah seperti ini ya. Namun mungkin
ya tanda petik ini bukan membandingkan, tanda petik. Kalaulah diberikan kepada TNI, tentunya karakter itu akan terbentuk dengan baik. Ya, dia akan cinta negaranya, dia akan semangat. Mungkin yang tadi mulai putus asa, mulai aneh-aneh, begitu dia nanti 6 bulan itu, dia akan terbuka wawasannya. Jadi tidak hanya menyelesaikan kenakalan yang timbul di kalangan Betul. remaja, tapi lebih dari itu. Betul, karena dia kan diciptakan ini tahun 2045 kan harus jadi pemimpin semua nanti nih. Pada saat dia jadi pemimpin, dia akan punya wawasan, oh begini toh aku nantinya. Bahkan mungkin dia akan berubah total, oh aku ini akan jadi calon pemimpin. Kenapa? Pasti di karakternya TNI ini itu bagaimana leadership yang bagus, bagaimana pergaulan, bagaimana kita menghadapi masyarakat kita sendiri, bagaimana kita merangkul yang lemah. Di situ kelihatan sekali leadership di situ. Begitu dia nanti 3 bulan tuh dia akan mimpi tiap malam nih, aku akan jadi pemimpin di tahun 2045. Saya percaya. Artinya itu. pakem yang ada di TNI ini sebetulnya sejalan dengan dunia pendidikan di Indonesia. Tujuannya sama saja kok. Hanya caranya yang berbeda begitu. Betul. Jadi kalau saya lihat ini apa ya? It's okay lah, cuman biasalah untuk metodenya ya kalau saya sih kalau dibilang terlalu cepet ya saya bilang enggak juga sih. Kenapa? Ini semua perlulah kita akselerasi semuanya kalau menurut saya gitu. Pak Jejen, implikasinya kemudian ketika kebijakan pendidikan karakter lewat wajib militer ini dilaksanakan kepada kaum remaja yang mayoritas sih kan kalau kalangan remaja Gen Z nih Pak, membaca karakter mereka, mengkaji bagaimana kebiasaan mereka, pola pikir mereka. Ini tepat ketika barak militer menjadi pilihan? Waktu yang akan menjawab apakah kebijakan di level provinsi ini akan berhasil. Waktu yang akan menjawab. Tetapi faktanya sebagian anak-anak berhasil beradaptasi terhadap aturan yang dibuat di lingkungan rumah. Kemudian mereka berhasil juga beradaptasi di lingkungan sekolah. Dan sebagian pada akhirnya berhasil beradaptasi dengan lingkungan. Nah, ada alienasi, ada pengecualian, ada anak-anak yang sepertinya tidak mempan beradaptasi terhadap keinginan orang tua, keinginan guru, keinginan masyarakat. Nah, maka ada gagasan dari Kang Deddy yang kita sebutlah inovatif, kreatif, untuk melibatkan tidak saja orang tua, guru, tetapi juga TNI dan Polri. Berarti harus diatur juga dong Pak Jejen kriteria siswa atau remaja mana yang kemudian nanti akan masuk ke barak militer untuk mendapatkan pendidikan karakter ini? Saya yakin tidak akan mudah dalam pelaksanaan apakah orang tua bersedia melepaskan anaknya sepenuhnya ke model pendidikan militer ini. Karena apa? Karena pada dasarnya setiap orang tua percaya bahwa dia mampu mendampingi anak-anak bersama guru mencapai cita-cita yang mereka inginkan. Tetapi tentu saja dalam hal ini saya mengusulkan top down. Top down di sini artinya apa? Tidak ada tawar-menawar. Ketika anak-anak tertentu itu memang terbiasa tawuran, terbiasa malas sekolah, tidak disiplin, maka negara punya wewenang. Dalam hal ini Pak Gubernur di Jawa Barat punya wewenang untuk menyelamatkan anak-anak ini agar ke depan bisa menjadi pemimpin yang punya karakter yang kuat, punya kecintaan terhadap negara dan bangsa ini. Pak Iskandar, ini kan dari TNI sudah tanda tangan begitu ya, menyatakan sepakat sepertinya bisa ikut bekerja sama untuk mendukung kebijakan ini. Tapi lagi-lagi, ini berarti kan sudah diatur kebijakannya antara mungkin dari TNI, sekolah, negara yang dalam hal ini pemerintah Provinsi Jawa Barat? Ya, jadi gini. Kenapa saya bukan membela TNI? Kebetulan memang saya TNI, saya bukan membela. Kalau saya selalu berangkat kepada regulasi aturan. TNI tidak ada yang salah. Sesuai dengan tadi saya bilang Undang-Undang 34 pasal 9 ya. Operasi militer selain perang inilah salah satunya ya. Terus kedua, ini menanggapi Pak Zen dari UIN, di situ ada kriterianya Mbak. Ya, kriterianya sudah disusun juga? Kriterianya sudah ada tuh Kang Mul udah buat semua kriterianya apa? Orang itu memang disetujuin sama orang tuanya. Kedua, ini kenakalannya memang sudah sangat-sangat susah. Sampai semua orang tua, saudara sudah nggak mampu lagi. Memang inilah yang diserahkan.
Jadi bukan semua loh Mbak ya, ya Pak Zen ya, Mbak Ken, bukan semua. Ini kepada pemirsa semuanya tolong jangan langsung alergi. Bukan semua, ingat nih ya, kriterianya tuh tadi ada ya, itu dia masalah perkelahian, ya pakai celurit yang panjangnya 3 meter, ya kan. Kedua, narkoba. Ketiga, itu masalah narkoba. Ketiga tadi tawuran, maaf ini untuk kepada semuanya kan, geng motor. Itu ada motor yang bagus sih, aku juga suka naik sepeda motor, tapi nggak geng-gengan. Nah inilah yang kesimpulannya apa? Yang tidak mampu dibina lagi sama orang tua, sama saudara, sama tetangga, barulah diserahkan. Persetujuan ya, ingat ya, persetujuan orang tua tetap. Tetap dengan persetujuan orang tua. Tetap persetujuan orang tua. Jadi sifatnya nanti wajib atau kemudian harus suatu persetujuan orang tua dulu, Pak Is? Betul. Begitu ya? Jadi ini semuanya sudah dibentuk. Nah orang tuanya nih sekarang nih, kalau dia mungkin udah nggak mampu lagi mendidik anaknya, ya monggo gitu loh. Oke. Nah tapi ketika kriteria tersebut dijalankan, ada juga mungkin anak-anak atau kalangan remaja yang sebetulnya juga butuh pendidikan karakter meskipun tidak nakal, sudah baik, sudah on the track begitu kan. Nah bagaimana kemudian membina mereka ini juga, karena butuh juga pendidikan karakter, semangat bela negara juga perlu untuk ditanamkan kepada para remaja ini. Kalau saya berpendapat begini, dulu itu kan kita pernah itu. Ya bela negara dan lain sebagainya, apa kalau bentuknya itu ya PKM atau apa itu dulu selalu ada, mungkin sekarang juga masih ada. Nah ini mungkin pertama kriterianya kepada yang tadi ya, yang orang tuanya setuju, di mana juga sekolah juga sudah tidak mampu lagi, tidak mau sekolah, tidak mau sekolah lagi, udah putus sekolah nih. Ya itu tugas kita dong, kita bagaimana nih calon-calon pemimpin masa depan kita yang kita canangkan 2045 tahun emas dan lain sebagainya. Kalau Gen Z kita nanti nih kan kita agak sedih, Mbak. Fokus pada sumber daya manusia berarti sumber daya manusia. Pertanyaan berikutnya tentunya bagaimana pola pembinaan yang akan dilaksanakan teknisnya berarti ya Pak Jejen dan juga Pak Iskandar. Apakah sudah sampai ke sana kemudian perencanaannya dan juga kita akan melihat nanti kira-kira bagaimana respon para orang tua khususnya mungkin di wilayah Jawa Barat melihat bagaimana kebijakan ini yang akan dijalankan. Tapi nanti sesaat lagi kita akan bahas lebih lanjut. Usai jeda pemirsa Apa Kabar Indonesia Malam kembali untuk Anda. Baik pemirsa, sebelum kita lanjutkan diskusi kita malam hari ini, kami akan ajak Anda untuk melihat bagaimana respon ataupun tanggapan para orang tua atau masyarakat khususnya di Jawa Barat melihat rencana kebijakan dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang akan memasukkan siswa bermasalah ini ke barak militer. Bersama dengan rekan kami, Cepi Kurnia. Selamat malam Cepi, silakan. Ya baik, Ken Ane dan teman-teman sedang berada di wilayah Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, di mana memang kemarin Deddy Mulyadi menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memberlakukan anak nakal, yaitu dari anak sekolah, gangster, nantinya akan dimasukkan ke barak militer yang akan dididik secara militeran maupun di polisi sendiri. Nantinya memang program itu akan dilakukan menurut Deddy pada tanggal 2 Mei. Nah, untuk mengetahui apakah warga Bandung sendiri, Jawa Barat, setuju atau tidak dengan program yang dilontarkan Deddy Mulyadi itu. Salah satunya dengan Bapak Yopi ini, gimana nih Pak, dengan program wajib militer terhadap anak nakal yang nantinya akan ditaruh di barak selama 6 bulan atau selama 1 tahun maksimal ya. Jadi Bapak sendiri seperti apa? Kalau menurut saya sih sangat setuju sekali Pak. Jadi dapat memperkecil gerakan mereka, jadi masyarakat lebih tertib, jadi lebih aman di sini gitu Pak. Artinya Bapak sendiri setuju dengan program? Setuju Pak. Nah selain itu, selain tadi yang disampaikan Bapak, alasannya apa Pak? Ya untuk satu ya untuk mendidik kayak anak sekolah, kebanyakan gangster tuh kebanyakan anak sekolah ya. Jadi sangat setuju sekali. Jika anak Bapak sendiri ditaruh di barak dan dididik secara militer, artinya Bapak setuju? Setuju, kalau misalnya dia berbuat salah ya pasti saya setuju sekali. Baik, itu Kenane yang salah satu warga yang setuju. Untuk salah satu warga lainnya kita tanyakan apakah setuju dengan program pemerintah Provinsi Jawa Barat itu. Ini dengan Bu Susanti. Nah, Bu, kemarin Pak Deddy sendiri melontarkan program akan menaruh anak nakal, gangster dan sebagainya di barak militer. Nah, Ibu sendiri gimana nih Bu?
Kalau gangster ya ibu setuju sih, tapi kalau anak baik mah nggak setuju kalau ditaruh di sana. Nah, kalau misalnya anak ibu sendiri ditaruh di barak, setuju atau enggak? Nggak setuju kalau anak ibu disanain, karena anak ibu mah baik. Nah, kenapa alasannya nggak setuju? Nggak setuju, takutnya ya jauh dari orang tua aja, jadi nggak setuju. Selain itu, Ya takut aja ibu mah gitu kan, dulu orang tua ibu juga kan ABRI, jadi kata bapak tuh anak-anak jangan ikutan ABRI gitu, jadi takut sampai sekarang. ini jadi alasan ibu Iya. ketika anak tidak Iya. setuju ditaruh di barak. Iya gitu. Ane itulah dua warga di Kota Bandung yang satu menyatakan setuju dan satu memang agak keberatan dengan program pendidikan militer yang akan dicanangkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap anak nakal maupun gangster dan sebagainya. Memang diketahui Jawa Barat, khususnya di Bandung sendiri, terdapat beberapa kejadian geng motor yang meresahkan warga sendiri. Begitu Penane laporan dari Bandung, Jawa Barat. Baik, terima kasih Cepi Kurnia sudah menggambarkan bagaimana kira-kira respon atau tanggapan masyarakat khususnya di Jawa Barat mengenai rencana kebijakan dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Pak Jejen, ada yang setuju, ada yang keberatan. Sedangkan tadi kalau menurut Pak Iskandar ini wajib tapi ujung-ujungnya dengan persetujuan orang tua. Nah, sebetulnya pola pembinaannya ini atau aturan yang kemudian harus diberikan seperti apa? Sifatnya betul-betul wajib, tidak ada negosiasi lagi untuk mereka siswa yang nakal atau seperti apa? Kalau kriteria siswa pendidikan militer ini sudah dianggap memenuhi kriteria, katakanlah si anak ini memenuhi kriteria untuk siswa di pendidikan militer, maka menurut saya sebagai gubernur bisa saja seorang gubernur kepala daerah ini bukan lagi opsional, tetapi ini merupakan sebuah kewajiban di mana orang tua mau tidak mau konsekuensi logisnya karena kesimpulan orang tua tidak sanggup itu berbasis data-data tersebut. Artinya di rumah tidak tertangani, di sekolah tidak tertangani, di masyarakat juga tidak bisa beradaptasi, maka ini adalah top down, kebijakan yang dari atas ke bawah tidak ada negosiasi. Namun yang perlu dipikirkan teknisnya adalah bagaimana memindahkan satu aspek pendidikan karakter, pendidikan disiplin, tetapi sementara banyak mata pelajaran lain. Bagaimana memindahkan mata pelajaran dari sekolah ke barak. Memindahkan guru, sains, sosial, agama dari sekolah ke barak. Dan mendesain kurikulum itu tidak mudah. Tidak mudah. Kemudian bagaimana dengan dinas pendidikan? Berdiskusi, berdialog dengan TNI atau Polri. Bagaimana dengan pembiayaannya? Apakah ini akan ditanggung murni oleh daerah atau ada keterlibatan dari Menteri Pendidikan dasar dan menengah dan seterusnya. Karena sebagai masyarakat kita belum mendengar, kita belum mendapat informasi kalau Mei ini dilaksanakan sepertinya ini terlalu tergesa-gesa ya. Oke. Desain kurikulumnya gambarannya akan seperti apa Pak Jejen ketika nanti pendidikan karakter berbasis militer ini akan dilangsungkan dalam durasi sekitar 6 bulan begitu? Desainnya akan seperti apa? Memungkinkankah tadi yang disampaikan oleh Pak Jejen untuk kemudian dibawa ke barak militer sehingga pelajaran sains dan pengetahuan yang lainnya juga tetap bisa berjalan selain pendidikan karakter? Katakanlah kita yakin bahwa 6 bulan waktu yang cukup untuk pembentukan karakter ala militer. Tapi jangan lupa mungkin berhasil pada saat di barak. Ketika mereka kembali ke rumah, ke masyarakat, ke sekolah, mereka akan hidup bersama lingkungan, bersama komunitas anak-anak lagi. Nah, jadi ini sebuah proses yang tidak berhenti di barak saya kira. Sebuah proses yang harus melibatkan juga orang tua tentu saja, sekolah, guru, dan tentu saja tokoh-tokoh masyarakat. Sehingga keberhasilan di barak harus diikuti juga dengan keberhasilan pasca pendidikan di barak.
Oke, baik. Coba kita cari informasinya lewat Pak Iskandar ya. Kira-kira ini pola pembinaannya sudah betul-betul dipersiapkan secara matangkah? Termasuk sistem pengawasan pelaksanaannya seperti apa Pak Iskandar? Ya, kalau saya lihat yang jadi gini, kita pertama kalimat ada kesan tadi saya lihat dari seorang ibu yang tadi seorang perempuan Jawa Barat, dia mengatakan seolah-olah ini seperti wajib militer. Kalau saya lihat ini mungkin ini perlu kita koreksi dikit kalimatnya atau Kang Mulyadi, Pak Gubernur. Mungkin ini bukan wajib militer. Ini hanya pendidikan karakter nih ya. Karakter itu apa sih sebenarnya kalau kita bedah itu kan masalah disiplin, masalah tanggung jawab, masalah sayang dengan sesama, menghargai. Nah, ini kalau kita lihat anak-anak remaja sekarang, bukan semua remaja ya, ini saya respect sama semua remaja yang ada di seluruh Indonesia ya. Bukan semua saya katakan di sini ya. Boleh kita katakan kalimat yang populer apa? Oknum lah. Oknum remaja ya. Ini mereka-mereka ini yang perlu kita kembalikan kepada jalan yang benar. Itu dia sebenarnya. Jadi bukan wajib militer kita hajar dia latihan tembak-menembak, enggak kok. Ini bagaimana jam 5 pagi dia bangun. Bagaimana dia melipat, dia punya selimut. Mungkin di sana bagaimana kita menyuci baju sendiri. Aku nih 4 tahun ini nyuci baju sendiri. Akhirnya sekarang jadi disiplin gitu loh ya. Nah, sepertinya saya lihat itu. Menyayangi sesama. Dan nanti di sana, ini loh, negara kamu ini negara paling hebat nih di Asia Tenggara atau di Asia. Kalian calon pemimpin, pasti itu nanti disampaikan semua mereka. Akan terbentuk. Ini jujur aja, aku juga zaman-zaman remaja aku nggak bener-bener amat juga aku kan. Suka tawuran, berantem aku suka juga kan. Tapi setelah aku masuk 4 tahun di Tidar sana, ya berubah aku jadi baik. Aku sayang dengan teman-teman, aku mencintai teman-teman, membantu teman-teman kalau aku bisa bantu, mengajak mereka, hey, bagaimana cari solusi, hey, bagaimana. Itu di benak aku ini selama aku di yang mengawasi siapa nanti Pak Iskandar sehingga pendidikan karakter dengan cara militer ini, karena tidak wajib militer ya, dengan cara militer ini akan menghasilkan produk atau kita sampaikan memiliki kualitas manusia yang jauh lebih baik daripada sebelum ia masuk ke barak militer. Kalau saya yakin, saya percaya pasti ada perubahan dari mereka. Saya yakin ada perubahan. Walaupun Pak Zen tadi mungkin agak bagaimana tanda tanya ini bisa kembali lagi, tapi saya yakin mereka akan lebih baik. Kenapa saya katakan begitu? Mereka nanti di sana yang tadi saya katakan akan dibuka semua wawasannya. Ini loh, kamu jadi calon pemimpin 2045. Bahkan mungkin mereka ini nanti bisa masuk ke tamat SMA, bisa masuk ke STPDN, itu kan calon pemerintah daerah, bisa masuk ke TNI, bisa masuk ke polisi semuanya. Karena dia sudah dibekali karakter nih loh. Aku bagaimana menjaga negaraku nih yang begitu luasnya, begitu penduduk kita ini hampir berapa ratus juta nih, hampir 300 juta kalau nggak salah ya, hampir nomor 5 terbesar di dunia nih kisaran. Ini kan harus kita kawal. Yang kawal bukan saya lagi, bukan Pak Zen lagi, bukan Mbak Ken lagi. Siapa saja kemudian? Yang kawal itu mereka-mereka nanti. Kita anak remaja ini kan yang kawal mereka, negara kita ini nanti. Kita kan cuma memberi advice ke mereka, begini deh, begini kamu. Tapi yang mengawal mengenai pola pendidikan ataupun pembinaan di barak militer siapa Pak Iskandar? Saya yakin, saya percaya karena dia di barak militer tentunya dari, kalau dia di Angkatan Darat, kalau dia di polisi, pasti di polisi. Tapi tentunya pasti nanti ada kerjasama kan dengan Kementerian Pendidikan dan lain sebagainya. Itu mungkin tadi adalah yang jaga malam di sana tuh, bareng-bareng biar kompak gitu. Baik, nampaknya persiapannya memang sudah mulai dipikirkan kok Pak Jejen ya dari kebijakan, rencana kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Yang perlu dipikirkan tadi kemudian bagaimana pola pembinaannya, desain kurikulum pendidikan, sistem pengawasan sampai juga pembiayaan. Betulkah kemudian akan bergulir tanggal 2 Mei informasinya 2025 ini? Kita tunggu nanti bersama-sama. Terima kasih Pak Jejen, Pak Iskandar malam hari ini sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam untuk berdiskusi mengenai rencana kebijakan yang akan ditelurkan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Sehat selalu Bapak-bapak semuanya. Terima kasih Mbak Ken, selamat malam.